Nah guys, di video kali ini kita bakalan ngebahas nih spoiler versi novel Solen 2 bagian 442 yang juga menjadi ending spoiler kita di Solen season 2 ya guys ya. Dimana nantinya kita bakalan langsung lanjut ke Solen 2,5 seperti perjanjian yang kita udah buat di spoiler-spoiler bagian sebelumnya. Dimana di Solen 2,5 nantinya akan menjadi penghubung sangatlah penting antara Solen Season 2 dan Solen Season 3. Kita bakalan bahas sampai kelahiran Tang Wulin alias anak kedua Tangsan ya guys ya. Oke lah, simetriskan posisi rebahan kalian dan gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Dalam keadaan terdesak di bawah kendali kekuatan 13 Trisula Emas Dewa Laut Tangsan, Yu Hao tanpa terduga mampu membangunkan potensi terbesarnya sebagai dewa emosi, bahkan dengan menggabungkan 7 emosi yang merupakan simbol utama kekuatan dewa emosi. Yu Hao pada akhirnya berhasil menghancurkan serangan 13 Trisula Emas. Bukannya marah, Tang San justru tersenyum puas dan mengangguk menatap Wu Yu Hao dengan wajah bahagia. Dia bahkan mengatakan, Yu Hao memang layak menjadi pria pilihan putrinya, serta layak menjadi menantunya. Di saat Yu Hao yang awalnya masih terbenam dalam kekuatan emosinya, dia tiba-tiba menjadi linglung ketika melihat wajah Tang San dan mendengarkan ucapannya. Sementara Daimu Bai justru tertawa dan menganggap Yu Hao sebagai anak polos serta mengatakan, kenapa Yu Hao tidak segera menyapa ayah mertuanya. Mendengarkan perkataan leluhurnya alias Daimu Bai, Yu Hao tanpa sadar segera berlutut di hadapan Tang San. Selain memberikan hormat, Yu Hao kini berani memanggil sosok kuat di hadapannya sebagai ayah mertua. Sambil melambaikan tangannya dan meminta King Dai Yu Hao untuk bangun, wajah Tang San kini tidak lagi dingin. Senyum manis muncul di wajahnya. Bahkan penampilannya benar-benar layak disebut sebagai sang penguasa alam dewa. Dai Yu Hao sendiri merasa seolah-olah sedang terbangun di dalam mimpi ketika melihat senyum ramah yang terpancar dari Tang San. Selama ini, sosok yang berdiri sebagai ayah mertuanya selalu terasa dingin, penuh tekanan, dan seakan sengaja mempersulit setiap langkahnya. Namun pada saat ini, sikap itu benar-benar berbeda. Tidak ada tekanan ilahi yang menindih dadanya. Tidak ada tatapan tajam yang membuatnya sulit bernafas. Yang ada hanyalah ketenangan yang membuatnya ragu apakah semua penderitaannya selama ini hanyalah kesalahpahaman. Bahkan di momen ini juga, Yu Hao mulai menyadari satu hal. Semua yang dialaminya selama ini bukanlah kebencian tanpa alasan. Dugaan Dai Yu Hao sebelumnya langsung terbukti, di mana menurut Dai Mubai, jika Tang San benar-benar berniat mencelakainya, maka Yu Hao tidak mungkin masih berdiri hidup hingga saat ini. Ucapan barusan seketika membuat jantung Yu Hao bergetar hebat. Baru saat ini dia mengerti, tekanan yang diterimanya bukanlah ancaman, melainkan bentuk pengujian. Di pojokan, Juju King terlihat tidak sepenuhnya puas dengan cara Tang San. Raut wajahnya menunjukkan kekesalan, seolah-olah merasa metode yang digunakan Tang San terlalu keras. Namun Tang San tetap tenang, kemudian mulai menjelaskan segalanya dengan jelas, seakan-akan tirai besar yang menutup kebenaran akhirnya disingkap satu persatu. Pada dasarnya, Tang San telah lama mengetahui seluruh permasalahan Dai Yu Hao, termasuk hubungannya dengan Juzi. Dalam pandangannya, Yu Hao tidak bersalah, hanyalah seseorang yang terseret oleh arus takdir. Meski para dewa memiliki kekuatan besar, ada batas yang tidak boleh dilanggar, terutama dalam urusan dunia manusia. Itulah sebabnya, masa lalu Yu Hao dan Juzi dibiarkan berlalu begitu saja. Selama Dai Yu Hao tetap setia kepada Tang Wutong, maka tidak ada alasan baginya untuk terus disalahkan.
Selain itu juga, semua kesulitan yang dialami Dai Yuhao ternyata memiliki tujuan tersembunyi. Tang San sejak awal telah memilihnya, bukan hanya sebagai pasangan putrinya, tetapi juga sebagai pewaris yang layak. Untuk memastikan kelayakan tersebut, berbagai ujian diberikan tanpa sepengetahuan Dai Yuhao. Bahkan keberadaan Wang Qiu'er pun tidak lepas dari rencana Tang San, di mana pada dasarnya indera ilahi milik Tang Wutong pernah dipisahkan dan ditanamkan pada singa emas bermata tiga. Itulah sebabnya kenapa singa takdir bisa memiliki kecerdasan layaknya seperti manusia dewasa. Dengan adanya alasan itu juga, Dai Yuhao tidak perlu lagi terjebak dalam penyesalannya terhadap Wang Qiu'er, di mana sejatinya Wang Qiu'er merupakan bagian dari Tang Wutong. Bahkan setelah pengorbanan Wang Qiu'er, seluruh indera ilahinya kembali sepenuhnya ke tubuh Wang Dong'er dan akhirnya berubah total menjadi Tang Wutong yang utuh. Dalam periode waktu itu juga, Rong Nianbing secara diam-diam mencoba merebut Yu Hao untuk mewarisi posisi Dewa Emosi. Meski Yu Hao berhasil melewati semua ujian, namun masalah muncul pada proses penyatuan kekuatan. Sebagai Dewa Emosi yang baru memasuki dunia dewa, Yu Hao masih memiliki banyak kekurangan dalam hal fusi kemampuan. Karena itulah, Tang San sengaja menekannya dengan berbagai cara. Tekanan tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyatuan dan menajamkan fondasi kekuatannya. Dari hasil yang terlihat sebelumnya, metode itu terbukti efektif. Dan di masa depan, Dai Yu Hao diperkirakan mampu melampaui banyak eksistensi lainnya di alam dewa. Fakta tersebut membuat Rong Nianbing sangatlah marah. Dia akhirnya menyadari seluruh rangkaian kejadian tersebut merupakan bagian dari rencana Tang San. Bahkan sumpah yang pernah dia ucapkan sebelumnya ternyata juga masuk dalam perhitungan, di mana demi melindungi Dai Yu Hao, Rong Nianbing telah bersumpah untuk tetap tinggal di alam dewa selama 30 tahun. Pada saat ini, kemarahan Rong Nianbing meluap, terutama karena dia merasa bukan hanya Dai Yu Hao yang dimanfaatkan, tetapi dirinya juga. Dia bahkan mempertanyakan sikap Dai Mubai dan Ju Jujing. Apakah mereka juga mengetahui hal seperti ini? Dai Mubai hanya bisa tertawa kecut dan mengaku hanyalah dewa tingkat 2, sehingga tidak terlibat dalam rencana besar. Namun Rong Nianbing jelas tidak sepenuhnya percaya. Pasalnya mengingat sifat Dai Mubai, dia tidak mungkin tinggal diam jika keturunannya diperlakukan dengan kasar. Ju Jujing justru menanggapinya dengan dingin dan menegaskan, jika Rong Nianbing sampai tertipu, maka hal itu menunjukkan kurang kehati-hatian darinya sendiri. Di saat Rong Nianbing benar-benar emosi, Tang San akhirnya turun tangan untuk menenangkan keadaan, meminta Rong Nianbing tetap tinggal dan membantunya, mengingat situasi dunia dewa belakangan ini tidak lagi stabil. Selain itu, kepergian Rong Nianbing pada saat seperti ini dianggap tidak pantas. Terlebih lagi setelah semua keterlibatan yang terjadi, Dai Yu Hao adalah bakat langka, dan Tang San tidak mungkin dengan mudah menemukan pengganti lain yang setara. Bisa dikatakan, sumpah Rong Nianbing sebelumnya sebagai bayaran atas merebut pewarisnya. Pada saat inilah, Dai Yu Hao benar-benar memahami segalanya. Sejak awal, dia telah berada dalam pengawasan Tang San. Bahkan hutan misterius yang pernah dia masuki, kemungkinan besar juga telah diatur. Pertemuannya dengan dua tetua serta dengan ibunya sendiri bukan kebetulan, melainkan bagian dari jalan yang telah disusun rapi. Dai Mubai kemudian mencairkan suasana dengan tawa lebar, menyiratkan bahwa bakat luar biasa Dai Yu Hao memang pantas mendapatkan perhatian besar. Dia juga mengingatkan Tang San untuk segera memberitahu Yu Hao tentang Tang Wutong. Pasalnya Yu Hao jelas sangat gelisah memikirkan gadis tersebut. Mendengarkan hal itu, Tang San akhirnya mengizinkan Dai Yu Hao pergi menemui Tang Wutong. Dia memberi petunjuk Tang Wutong berada di sebuah pavilion, dan Yu Hao hanya perlu mengikuti jalan yang telah ditunjukkan. Mengenai apakah Tang Wutong telah mengetahui semua kebenaran, Tang San sendiri tidak dapat memastikannya. Mendengarkan ucapan tersebut, dan tanpa memperdulikan perasaan lain yang berkecamuk di dalam dadanya,
Dai Yu Hao segera menundukkan kepala penuh hormat. Pada saat ini, amarah dan kebingungan tidak lagi penting. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya hanyalah bertemu kembali dengan Tang Wutong. Sinar cahaya kemasan menyebar, membentuk jalur menuju pavilion. Tanpa ragu sedikit pun, Yu Hao melesat mengikuti cahaya. Hatinya dipenuhi kecemasan, harapan, dan kerinduan yang telah lama tertahan. Tang San berdiam diri, menatap ke arah di mana Dai Yu Hao menghilang. Pandangannya terlihat berat, seolah memikul perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam hatinya, dia menyadari waktu benar-benar tidak bisa ditahan. Putri yang selama ini berada dalam perlindungannya kini telah memilih jalannya sendiri. Dia mengerti, seorang anak yang telah dewasa tidak mungkin selamanya berlindung di bawah sayap orang tua. Rong Nianbing melihat ekspresi tersebut dengan tatapan penuh makna. Dia mengenal Tang San terlalu baik untuk tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Di balik wajah beratnya, tersembunyi kepuasan dan perhitungan yang matang. Mau bagaimanapun juga, Tang San telah mendapatkan menantu dengan potensi luar biasa. Alam dewa saat ini dipenuhi berbagai konflik tersembunyi, dan keberadaan Dai Yu Hao sebagai pewaris kursi dewa emosi di masa depan akan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Selain itu juga, selama Dai Yu Hao tetap berada di alam dewa, Tang Wutong juga tidak akan benar-benar menjauh dari ayahnya. Karena itulah dalam pandangan Rong Nianbing, tidak ada alasan nyata bagi Tang San untuk meratapi keadaan. Namun Tang San segera menunjukkan kekhawatirannya jauh melampaui urusan keluarga. Dia menahan Rong Nianbing di alam dewa selama 30 tahun bukan tanpa alasan. Keputusan itu bukan semata-mata untuk meredam kekacauan kecil yang mungkin muncul akibat kepergian dua Raja Dewa. Pada dasarnya, yang benar-benar membuat Tang San gelisah adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih berbahaya. Setelah kedua Raja Dewa pergi, Tang San memegang kendali utama atas alam dewa. Dengan kekuasaan tersebut, hanya dialah yang mampu merasakan perubahan halus yang sedang terjadi. Perubahan itu tidak terlihat oleh kebanyakan dewa, namun perlahan meresap ke dalam struktur dunia dewa. Dalam rentang 30 tahun ke depan, Tang San merasakan firasat kuat akan terjadi pergeseran besar, sesuatu yang mungkin mengguncang fondasi alam dewa. Namun dia tidak bisa memastikan bentuk perubahan tersebut. Hanya nalurinya mengatakan berpotensi menjadi bencana yang mampu menghancurkan segalanya. Waduh, bencana apa ya guys ya? Tenang, kita bahas di Solen Season 2,5 nantinya ya guys ya. Jadi langsung subrek ya supaya nggak ketinggalan. Fakta barusan seketika membuat suasana menjadi jauh lebih serius. Rong Nianbing terkejut. Pasalnya dia menyadari Tang San bukanlah tipe orang yang berbicara berlebihan atau menakut-nakuti tanpa dasar. Jika Tang San merasakan ancaman sebesar itu, maka kemungkinan besar bahaya tersebut nyata dan sangat mengerikan. Dai Muba yang selama ini terlihat santai, akhirnya angkat bicara dengan sikap penuh keyakinan. Dia percaya selama para dewa bersatu, tidak ada rintangan yang tidak bisa mereka hadapi. Semangat kebersamaan dan kekuatan kolektif selalu menjadi fondasi utama alam dewa dalam menghadapi krisis. Namun Tang San hanya bisa menunjukkan senyum pahit. Dalam hatinya, dia berharap keyakinan itu benar. Tapi sayangnya, bencana yang dia rasakan kali ini tidak sesederhana ancaman biasa. Inilah alasan utama kenapa dia tidak menyerahkan kursi ilahinya kepada Dai Yu Hao. Meskipun pemuda itu telah membuktikan kelayakannya, Tang San masih membutuhkan kekuatan penuh untuk menghadapi krisis yang akan datang. Selain itu juga, Tang San sebenarnya mengetahui pertemuan rahasia Rong Nianbing dengan Dai Yu Hao. Sebagai penguasa alam dewa, Tang San tidak pernah berhenti mengawasi calon penggantinya. Dia sengaja membiarkan kesempatan itu terjadi, bukan karena kelalaian, melainkan karena perhitungan yang matang. Semua langkahnya diambil demi memastikan dirinya berada dalam kondisi terbaik ketika badai besar benar-benar tiba. Pada saat ini, pertanyaan besar muncul di benak Rong Nianbing mengenai apakah krisis tersebut masih bisa dihindari. Tang San sendiri tidak memiliki jawaban pasti.
Dia hanya mengetahui jalan untuk menghindarinya akan sangat sulit dan penuh resiko. Namun selama masih ada kemungkinan sekecil apapun, mereka tidak boleh menyerah. Satu-satunya pilihan adalah berusaha sekuat tenaga. Rong Nianbing kemudian mengusulkan pandangan yang sangat penting. Jika Tangsan benar-benar ingin menghadapi krisis besar di masa depan, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan keadaan internal alam dewa. Tanpa persatuan dan ketertiban di dalamnya, menghadapi ancaman eksternal hanya akan mempercepat kehancuran. Tangsan menerima pandangan tersebut dengan tenang. Dia menyadari apa yang dikatakan Rong Nianbing adalah kebenaran. Sebelum badai besar datang, alam dewa harus dipersiapkan dari dalam. Hanya dengan fondasi yang kokoh, mereka memiliki peluang untuk bertahan menghadapi perubahan besar yang perlahan mendekat. Di sisi lain, Dayu Hao mengikuti sinar cahaya kemasan yang membimbingnya menembus lapisan awan. Semakin jauh dia melangkah, semakin jernih pemandangan di sekelilingnya. Kabut tipis perlahan tersibak, dan sebuah bangunan megah muncul di hadapannya. Pavilion tersebut berdiri anggun di tengah awan, memancarkan aura suci dan ketenangan yang hanya bisa dirasakan di alam dewa. Setiap detail arsitekturnya tampak sempurna, seolah-olah diciptakan oleh hukum langit. Begitu memasuki aula utama, pandangannya segera tertuju pada dua sosok yang sedang duduk berhadapan. Sebuah papan catur terbentang di antara mereka. Keduanya terlihat muda, sama sekali tidak menunjukkan kesan usia panjang yang seharusnya dimiliki oleh para dewa. Salah satu dari kedua sosok adalah seorang pria mengenakan pakaian hitam sederhana namun berwibawa. Wajahnya tampan dan tenang, dengan sorot mata yang dalam dan stabil, seolah telah melewati banyak pengalaman hidup. Aura yang dipancarkannya terasa hangat sekaligus kokoh. Di hadapannya, duduk seorang wanita berpakaian putih bersih, penampilannya lembut dan mempesona, dengan kecantikan yang tidak mencolok namun justru terasa menenangkan. Seluruh keberadaannya memancarkan kemurnian dan keteduhan. Kedatangan Dayu Hao terlihat mengejutkan mereka berdua. Perhatian mereka segera teralihkan dari papan catur dan tertuju kepadanya. Pria berpakaian hitam bangkit berdiri dan melangkah maju dengan sikap ramah dan sopan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Jidong dan menyambut Dayu Hao sebagai tamu di komite yudisial. Mendengarkan nama tempat tersebut, Dayu Hao tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak menyangka jalur cahaya kemasan justru membawanya ke salah satu institusi paling penting di alam dewa. Di saat wanita berpakaian putih ikut berdiri dan Jidong memperkenalkannya sebagai Zuo Jingleian, Dayu Hao segera memberikan salam hormat. Meski dia belum mengetahui latar belakang dan kekuatan mereka secara rinci, dia bisa merasakan keduanya memiliki status yang sangat tinggi. Aura yang mereka pancarkan bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh dewa biasa. Beberapa saat kemudian, Zhou Jingleian menunjukkan senyum lembut. Dia tidak menandai Yu Hao lama-lama dan justru mendorongnya untuk segera melanjutkan perjalanan demi menemukan Tang Wutong. Ucapan barusan membuat hati Dayu Hao semakin bergetar. Setelah menyampaikan rasa terima kasih dengan hormat, dia kembali mengikuti cahaya kemasan, meninggalkan aula utama dengan langkah tergesa-gesa namun penuh harapan. Setelah sosok Dayu Hao menghilang dari pandangan, suasana di aula kembali tenang. Leian menatap ke arah pintu dengan ekspresi lembut, lalu mengungkapkan penilaiannya bahwa Dayu Hao adalah sosok yang setia dan tulus. Dalam dirinya, Leian melihat bayangan masa lalu, seseorang yang memiliki keteguhan hati sama persis seperti Yu Hao. Jidong menanggapinya dengan perasaan geli. Dia merasa Tangsan kemungkinan besar menjadikan dirinya sebagai standar dalam memilih menantu. Pikiran itu membuatnya tertawa ringan. Pasalnya dia memahami betul bagaimana Tangsan selalu melakukan segala sesuatu dengan perhitungan yang mendalam. Mendengarkan hal tersebut, Zhou Jingleian hanya menanggapinya dengan senyum penuh arti. Dalam pandangannya, Jidong memang pantas menjadi tolak ukur. Jidong kemudian merangkul Leian dengan sikap hangat sambil menyiratkan keyakinannya bahwa setelah melalui begitu banyak penderitaan,
Yu Hao akan segera merasakan manisnya hasil dari semua ujian yang telah dia lalui. Singkat cerita, cahaya kemasan terus memanjang hingga mencapai tingkat paling atas sebelum perlahan menghilang. Di hadapan Yu Hao, muncul sebuah pintu sederhana, namun memancarkan aura lembut. Saat dia hendak melangkah masuk, sebuah suara wanita yang halus dan menenangkan terdengar dari dalam. Suara itu begitu indah, namun justru membuat ekspresi Yu Hao berubah. Dia menyadari suara tersebut bukan milik Tang Wutong. Dengan perasaan waspada, Yu Hao menyipitkan mata dan mendorong pintu. Begitu masuk, pandangannya langsung tertuju pada dua sosok wanita di dalam ruangan. Salah satunya berdiri, sementara yang lain duduk di atas tempat tidur. Wanita yang berdiri mengenakan gaun merah muda, rambut panjangnya dikepang, menjuntai lembut di punggungnya, membuat Yu Hao sejenak tertegun. Namun perhatian Yu Hao segera tertarik ke sosok lain. Wanita yang duduk di atas tempat tidur hanya memperlihatkan profil wajahnya, tetapi sudah cukup untuk membuat jantung Yu Hao bergetar hebat. Dia langsung mengenali sosok tersebut adalah Tang Wutong. Tanpa sadar, Yu Hao bergerak maju. Meskipun dia sempat menyadari keberadaan wanita berpakaian merah muda, seluruh fokus dan perasaannya tertuju sepenuhnya pada Tang Wutong. Wanita bergaun merah muda lalu memperkenalkan dirinya sebagai Xiao. Raut wajahnya menunjukkan kepuasan dan kelembutan yang khas, seperti seorang ibu yang akhirnya menyetujui pilihan anaknya. Dengan sikap hangat, dia menepuk pundak Yu Hao dengan lembut sebelum berjalan melewatinya dan menutup pintu, meninggalkan Yu Hao bersama Tang Wutong. Begitu ruangan hanya berisi mereka berdua, seluruh emosi Yu Hao runtuh. Dia tidak mampu lagi menahan perasaannya dan segera mendekat ke hadapan Tang Wutong. Sementara Tang Wutong duduk diam tanpa ekspresi, seolah-olah tubuhnya membeku. Tidak ada gerakan, tidak ada perubahan raut wajah, seakan jiwanya terpisah dari raganya. Tanpa basa-basi, Yu Hao berlutut di hadapannya dan menggenggam tangan Tang Wutong. Dia diliputi rasa bersalah yang mendalam dan keinginan kuat untuk menjelaskan segalanya. Pada saat itulah, Tang Wutong akhirnya bereaksi. Dia menoleh menatap Yu Hao. Namun sorot matanya kosong dan asing, seolah-olah dia sedang melihat orang yang sama sekali tidak dikenalnya. Saat Tang Wutong menunjukkan ketidaktahuan terhadap siapa dirinya, dunia Yu Hao seakan runtuh dalam sekejap. Wajahnya memucat drastis, dan rasa takut yang belum pernah dia rasakan sebelumnya langsung menyergap hatinya. Tangannya terlepas dari genggaman Tang Wutong, dan tubuhnya jatuh terduduk ke lantai tanpa daya. Baginya, dimarahi atau diusir masih jauh lebih baik daripada kenyataan seperti ini. Ketakutan terbesarnya kini muncul di hadapannya. Dia dipenuhi pertanyaan yang menghantam pikirannya tanpa henti. Apakah Tang Wutong telah kehilangan ingatannya? Apakah semua kenangan tentang dirinya telah lenyap? Apakah dia benar-benar telah dilupakan? Ketakutan yang luar biasa membuat pikiran Yu Hao kacau. Dia hampir tidak mampu berpikir jernih ketika Tang Wutong kembali menatapnya dengan kepala sedikit dimiringkan, seolah benar-benar kebingungan dengan keberadaannya. Namun saat melihat ketakutan yang jelas terpancar di mata Yu Hao, ekspresi Tang Wutong tiba-tiba berubah. Dia akhirnya menunjukkan senyum, membuat suasana tegang di ruangan seketika runtuh. Tang Wutong ternyata tidak kehilangan ingatannya sama sekali. Semua itu hanyalah reaksi spontan yang muncul dari perasaannya yang rumit. Tang Wutong bisa mengingat segalanya dengan sangat jelas. Yu Hao yang juga dikenal sebagai Huo Yu Hao adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Dia adalah lelaki yang dia cintai dan orang yang kelak akan menjadi ayah bagi anak-anak mereka. Dalam ingatannya, Yu Hao adalah sosok yang canggung namun tulus. Seseorang yang tidak ragu mengungkapkan cinta dengan cara yang polos dan berlebihan. Fakta barusan seketika membuat ketakutan Yu Hao perlahan mereda. Momen yang nyaris menghancurkan hatinya berubah menjadi titik balik, memperlihatkan betapa dalam ikatan yang terjalin di antara mereka. Waduh, tamat ending season 2 yang membagongkan nih guys ya.
Nah guys, setelah season 2 tamat, kita akan langsung lanjut ke season 2,5 yang membahas tentang alam dewa sampai kelahiran Tang Wulin ya guys ya. Dimana season 2,5 seperti yang sudah Mimin jelaskan di awal video akan menjadi alur penting sebagai penghubung ke season 3 nantinya. Jadi Abang Frank mutusin untuk langsung lanjutin ke season 2,5 di hari Senin nantinya. Nah, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan updatean spoilernya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang selama ini udah nemenin Abang Frank sampai ke titik ini. See you and bye. All of my life soon, all the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah.